berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menemukan seseorang mencintai satu kaum, akan tetapi dia tidak mampu melakukan amal-amal ibadah yang seperti mereka lakukan." Apa jawab Rasulullah? "Al-mar'u ma'a man ahab." Kelak nanti di akhirat orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai ketika dia hidup di dunia. Kata Al-Imam Anas ibn Malik, ratibu Rasulillah, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama farihna ba'da ni'matil Islam bihadzal hadis." Masya Allah, perkara yang sangat-sangat membahagiakan kami setelah nikmatnya Islam adalah hadis ini. Dan kalian para jamaah, kata Al-Habib Umar ibn Hadi Al-Jilani, kalian para jamaah dalam majlis yang mulia dan penuh keberkahan ini, kalian saksikan bersama pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, ajaran-ajaran dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Utsman Al-Ishaqi tersebar ke penjuru negara, tersebar di Indonesia. Alhamdulillah, seringkali dan semoga selama-lamanya mereka para santri dan jamaah setiap bulan, setiap tahun mengadakan perkumpulan, mengadakan acara, mengadakan majlis-majlis yang mulia seperti ini. Ketahuilah, ini adalah az-zikra. Ini adalah satu zikir yang sangat-sangat agung. Ala zikrullah subhanahu wa ta'ala wa zikru awliyaillah az-zikru masyhurul wilayah. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dan juga berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah adalah satu sifat kewalian yang masyhur. Kenapa demikian? Karena jelas dikatakan az-zikr mansubun min Allah Ta'ala anna makana dzakiran lillah ahabbu lillah subhanahu wa ta'ala wa dzakarahu fi mala'in khair min mala'in. Zikir ditegakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tempat berzikir, majlis berzikir adalah majlis yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan membalas dengan balasan yang lebih besar. Seperti yang disampaikan, ketika kalian zikir kepada Allah, dalam hati kalian Allah akan menyebut kalian. Ketika kalian menyebut Allah dalam satu tanah lapang, maka Allah akan menyebut kalian di lahan yang lebih bagus. Ibn Hadi Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap zikir, apalagi kalimat tauhid la ilaha illallah. Di setiap waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khususnya di tempat-tempat sepi, ketika beliau bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada satu tempo, pada satu hari terbentuk satu tamassul keserupaan di depannya. Rupa itu berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa jawab
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadhihi malihatut tikrar wa tazanni, ini yang aku dapati adalah manisnya dalam berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, mengulang-ulang zikir kepada Allah, dan selalu memuji kepada Allah. Keserupaan itu, tamassul yang ada di depannya diusir oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La taqrabi 'indal wada' minni, pergi kau, jangan mendekat kepadaku, pergi. Zikir ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka hati kita, membahagiakan hati kita, serta mampu membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah kalian kepada Allah seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Maka ketika kalian mengatakan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka sudah menjadi satu keharusan kalian harus mengikuti segala sesuatu yang dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencintai zikir. Kita sebagai pengikutnya harus mencintai zikir. Kalian juga harus melakukan sifat-sifat mulia yang beliau lakukan. Sifat mulia tersebut diantaranya adalah sifat jujur, as-sidq, dan kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sangatlah masyhur. Dulu ketika beliau hendak pergi mencari ilmu dan ibunya melepaskannya untuk bertolabul ilmi, pergilah kau nak untuk mencari ilmu. Ibunya seraya berkata, wahai anakku, kemungkinan ini adalah hari terakhir aku melihatmu. Kemungkinan ini adalah hari terakhir aku melihatmu. Setelah ini aku mungkin tidak mampu melihatmu lagi. Ibunya berwasiat, la takun illa shadiqan fi jami'il mawadhi'. Wasiat ibunya, la takun shadiqan fi jami'il mawadhi'. Kapanpun ya Abdul Qadir, dan dimanapun nak, kamu harus jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian pergilah Abdul Qadir muda dengan membawa uang saku dari ibunya, dan itu sebagian daripada tirkah warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Dia mendapatkan uang saku 30 dinar. Disimpannya uang itu di kantong di bawah ketiak Abdul Qadir muda. Berangkatlah dia bersama dengan rombongan menuju Baghdad. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan datanglah satu komplotan perampok. Mereka mengambil semua barang yang ada di rombongan tersebut. Setiap kali melewati penumpang, para perampok selalu bertanya, apakah kau punya sesuatu? Setiap dari mereka menjawab, pasti mereka menjawab, saya nggak punya apa-apa. Akan tetapi setelah digeledah, ternyata ada harta yang disimpan oleh para penumpang tersebut. Akan tetapi
Ketika giliran Abdul Qadir Muda ditanya, "Wahai Kisana, apakah kamu punya sesuatu? Apakah kamu punya uang?" Dia jawab dengan tegas, "Na'am." "Iya, saya punya uang." "Berapa?" katanya. "Saya punya 30 dinar." Perampok yang bertanya berkata dalam hati, "Kasihan sekali anak ini. Kelihatannya agak ada gangguan di dalam otaknya." Perampok yang bertanya tadi lapor kepada kepala perampok. "Kasihan anak itu, otaknya tidak beres." "Kenapa?" kata kepala perampok. Jawabnya, "Masa ditanya berapa kamu punya uang, apakah kamu punya harta, dijawab jujur kalau dia punya uang 30 dinar, gak mungkin dia punya uang 30 dinar." Kasihan sekali otak anak itu, ada yang tidak beres dengan otaknya. Kepala perampok kemudian bertanya langsung kepada Abdul Qadir Muda, "Siapa tahu yang dikatakan olehnya itu benar. Kisana, apakah engkau memiliki uang, nak?" "Na'am," jawabnya. "Di mana uangmu itu, nak?" "Ada. 15 dinar saya taruh di sebelah kanan, 15 dinar saya taruh di sebelah kiri. Di dalam kantong, di dalam baju." Kepala perampok bertanya, "Nak, kenapa engkau mengatakan yang sebenarnya? Padahal semua penumpang telah kami ambil harta mereka, tapi kenapa kamu malah mengatakan yang sejujurnya?" Jawab Abdul Qadir Muda, "Karena ibuku berwasiat kepadaku untuk selalu jujur kapanpun dan dimanapun aku berada. Ummi ausatni alla akdzib." Masya Allah, satu tarbiyah, pendidikan yang luar biasa dari orang tua kepada anaknya. Maka pernyataan ini, pernyataan dari Abdul Qadir Muda, membuat kepala perampok bingung. Seraya dia mengatakan, "Anta hafidta ala wasiyati ummik wa nahnu khalafna ala wasiyatillah. Anta hafidta ala wasiyati ummik wa nahnu khalafna ala wasiyatillah." Kamu, nak, menjaga wasiat ibumu, sedangkan aku sebagai perampok, sedangkan aku melalaikan wasiat Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, "Atubu ilallah wa la a'tadi ahada." Seraya dia mengatakan, "Aku bertobat kepada Allah. Detik ini aku bertobat kepada Allah dan aku tak akan pernah menyakiti orang lagi." Maka semua anggota-anggota perampok bertobat dan memberikan harta-harta para rombongan serta mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kisah ini adalah kisah hikmah dari kisah orang-orang yang saleh, yang sudah seharusnya kita dapat mengambil hikmah dan menjalankannya.